Di dunia yang bising oleh ambisi dan kegelisahan, di dunia yang mengajarkan kita untuk menggenggam lebih keras dari yang kita mampu, ada satu kekuatan yang sering dianggap lemah, namun justru paling membebaskan. Kekuatan itu adalah ikhlas, bukan pasrah tanpa usaha, bukan menyerah tanpa perlawanan, tetapi menerima dengan kesadaran penuh bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan ketika kamu ikhlas, hidupmu berubah. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu telah membisikkan kebenaran ini melalui suara para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Mereka mengajarkan satu prinsip mendasar bahwa hidup menjadi ringan ketika kita berhenti melawan apa yang tidak bisa kita kuasai dan mulai menguasai diri sendiri. Ikhlas dalam pandangan Stoik bukan sekadar kata religius. Ia adalah disiplin jiwa. Ia adalah keputusan sadar untuk berkata, "Aku menerima kenyataan ini, namun aku tetap bertanggung jawab atas sikapku." Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Ia marah, ia menyalahkan keadaan, ia merasa dunia tidak adil. Pikirannya dipenuhi keluhan, hatinya pun sempit, energinya habis untuk menyesali masa lalu. Bandingkan dengan seseorang yang berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan keputusan perusahaan, tapi aku bisa mengendalikan responku. Aku bisa belajar, aku bisa bangkit. Aku bisa memperbaiki diri." Disitulah ikhlas bekerja, bukan membuatnya lemah, justru membuatnya kuat. Epictetus pernah mengingatkan bahwa ada dua hal di dunia ini yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Ketika kita mencampur adukan keduanya, kita akan menderita. Ketika kita memisahkannya dengan jernih, kita akan damai. Ikhlas adalah jembatan menuju kejernihan itu. Seringkali penderitaan bukan berasal dari peristiwa, tetapi dari penolakan kita terhadap peristiwa. Hujan turun, kita marah, waktu berlalu, kita menolak. Orang lain berubah, kita kecewa. Padahal dunia tidak pernah berjanji untuk mengikuti keinginan kita. Dunia bergerak dengan hukumnya sendiri, seperti alam yang tunduk pada logika semesta. Marcus Aurelius dalam renungannya mengajarkan untuk mencintai takdir. Amor fati, mencintai apapun yang terjadi, seolah-olah kita sendiri yang memilihnya. Bukan karena semua itu menyenangkan, tetapi karena semuanya adalah bagian dari perjalanan pembentukan jiwa. Ketika kamu ikhlas, kamu berhenti berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata, "Apa yang bisa ku pelajari dari ini?" Ikhlas mengubah keluhan menjadi pelajaran, mengubah luka menjadi kedewasaan, mengubah kehilangan menjadi ruang pertumbuhan. Seseorang yang tidak ikhlas hidup dalam perlawanan tanpa akhir. Ia melawan masa lalu yang sudah selesai. Ia melawan karakter orang lain yang tak bisa ia ubah. Ia melawan realitas yang telah terjadi. Akibatnya ia lelah, ia frustrasi. Ia merasa hidup selalu tidak berpihak. Namun orang yang ikhlas, ia berdiri tegak di tengah badai. Ia tidak menyangkal rasa sakit, ia merasakannya. Ia mengakuinya, tapi ia tidak membiarkan rasa itu menguasainya. Ia berkata dalam hati, "Ini bagian dari hidup, dan aku memilih tetap waras." Seneca menulis bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Betapa banyak ketakutan yang tidak pernah terjadi, betapa banyak kekhawatiran yang hanya hidup di pikiran. Ikhlas memotong rantai imajinasi yang berlebihan. Ikhlas membawa kita kembali pada saat ini. Saat ini adalah satu-satunya wilayah kekuasaan kita. Ketika kamu ikhlas terhadap masa lalu, energi mentalmu kembali utuh. Kamu tidak lagi terikat oleh penyesalan. Ketika kamu ikhlas terhadap orang lain, kamu tidak lagi berharap mereka menjadi versi yang kamu inginkan. Ketika kamu ikhlas terhadap hasil, kamu fokus pada proses, dan hidupmu mulai berubah. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat. Tidak ada kembang api, tidak ada sorak-sorai, tetapi ada kedamaian yang tumbuh pelan, ada kestabilan yang menguat perlahan, ada kepercayaan diri yang lahir dari dalam. Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kemalasan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan tindakan yang rasional dan berani. Namun setelah tindakan dilakukan, hasilnya dilepaskan. Kita menanam, kita menyiram, kita merawat, tapi kita tidak memaksa buahnya matang hari ini. Inilah kekuatan ikhlas. Dalam hubungan, ikhlas membuatmu mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Kamu hadir sepenuh hati, tetapi kamu tidak menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan tunggal. Kamu memahami bahwa setiap manusia punya jalannya sendiri. Jika ia pergi, kamu terluka, tapi kamu tidak hancur.
Karena pusat hidupmu bukan di luar dirimu. Dalam pekerjaan, ikhlas membuatmu bekerja dengan integritas, bukan sekadar mengejar pujian. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, kamu evaluasi, kamu perbaiki. Tapi kamu tidak merusak harga dirimu sendiri. Dalam kegagalan, ikhlas membuatmu melihat kegagalan sebagai guru, bukan sebagai vonis. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan berasal dari kontrol total, dari kemampuan mengatur segalanya. Padahal hidup terlalu luas untuk dikendalikan sepenuhnya. Lautan tidak tunduk pada tangan kita. Cuaca tidak patuh pada keinginan kita. Orang lain tidak bergerak sesuai rencana kita. Yang bisa kita kuasai hanyalah pikiran, persepsi, dan keputusan kita. Disitulah wilayah kedaulatan jiwa. Ketika kamu ikhlas, kamu mengembalikan kedaulatan itu pada dirimu sendiri. Kamu berhenti menjadi korban keadaan. Kamu menjadi pengelola respon. Kamu berhenti menyalahkan dunia. Kamu mulai memperbaiki diri. Ikhlas adalah revolusi yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan ketika kamu memilih memaafkan. Tidak ada penghargaan ketika kamu memilih menerima kehilangan. Tidak ada medali ketika kamu menahan diri dari kemarahan. Tetapi di dalam dirimu, ada fondasi yang semakin kokoh. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter dibentuk bukan saat hidup mudah, tetapi saat hidup sulit. Emas dimurnikan oleh api, jiwa dimurnikan oleh ujian. Tanpa ikhlas, ujian menjadi racun. Dengan ikhlas, ujian menjadi latihan. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, kamu belajar bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu secara permanen. Semua hanyalah titipan waktu. Kesadaran ini membuatmu lebih bersyukur saat memiliki dan lebih tegar saat kehilangan. Ketika kamu dikhianati, kamu belajar bahwa ekspektasi yang berlebihan adalah sumber luka. Kamu belajar mencintai tanpa ilusi. Kamu belajar melihat manusia apa adanya. Ketika kamu gagal, kamu belajar bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh satu peristiwa. Ikhlas membuat hidup lebih sederhana, karena kamu tidak lagi membawa beban yang tidak perlu. Kamu hanya membawa apa yang bisa kamu ubah dan melepaskan sisanya. Bayangkan betapa ringan langkahmu jika kamu tidak lagi memikirkan penilaian orang lain. Betapa damai hatimu jika kamu tidak lagi memaksa masa lalu untuk berbeda. Betapa jernih pikiranmu jika kamu tidak lagi mengutuk takdir. Itulah hidup yang berubah karena ikhlas. Banyak orang menunggu dunia berubah agar mereka bisa tenang. Orang yang ikhlas memilih tenang agar ia bisa menghadapi dunia. Ketenangan bukan hadiah dari keadaan. Ketenangan adalah hasil dari latihan batin. Latihan itu dilakukan setiap hari. Saat kamu memilih tidak bereaksi berlebihan. Saat kamu memilih berpikir sebelum berbicara. Saat kamu memilih menerima kenyataan tanpa drama. Sedikit demi sedikit, kamu menjadi pribadi yang stabil. Dan stabilitas adalah kekuatan yang langka di tengah masyarakat yang mudah tersulut emosi. Orang yang ikhlas tampak berbeda. Ia tidak mudah terpancing, ia tidak mudah goyah, ia tidak buta iri. Karena ia tahu setiap orang memiliki jalannya sendiri, ia fokus pada kebajikan, pada keberanian, pada keadilan, pada kebijaksanaan. Itulah inti stoikisme. Ketika kamu ikhlas, kamu berhenti mengukur hidup dengan perbandingan. Kamu mengukurnya dengan pertumbuhan. Hari ini aku lebih sabar dari kemarin. Hari ini aku lebih bijak dari kemarin. Hari ini aku lebih sadar dari kemarin. Itulah perubahan sejati. Dan perubahan itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dari keputusan sederhana namun berulang. Untuk menerima, untuk memahami, untuk tetap teguh. Ikhlas adalah seni berdamai tanpa kehilangan semangat. Ia tidak memadamkan ambisi. Ia memurnikannya. Ia tidak membunuh harapan. Ia menyehatkannya. Ia tidak membuatmu lemah. Ia membuatmu tidak tergantung. Ketika kamu tidak tergantung pada hasil, kamu bekerja lebih berani. Ketika kamu tidak tergantung pada pujian, kamu berkarya lebih tulus. Ketika kamu tidak tergantung pada pengakuan, kamu hidup lebih otentik. Inilah paradoksnya. Saat kamu melepaskan, justru kamu mendapatkan lebih banyak. Karena energi yang tadinya habis untuk mengeluh, kini digunakan untuk bertumbuh. Energi yang tadinya dipakai untuk cemas, kini digunakan untuk bertindak. Ikhlas adalah kekuatan sunyi yang membangun hidup secara perlahan, namun pasti. Dan suatu hari kamu akan menoleh ke belakang. Kamu akan melihat betapa banyak badai telah kamu lewati. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak hancur. Kamu justru ditempa. Saat itulah kamu mengerti bahwa ketika kamu ikhlas, hidupmu benar-benar berubah.
Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu menjadi lebih kuat. Dan kekuatan terbesar bukanlah mengendalikan dunia, melainkan mengendalikan diri sendiri. Ikhlas tidak lahir dalam satu malam. Ia bukan hasil dari satu kalimat motivasi. Ia bukan hasil dari satu doa yang singkat. Ikhlas adalah latihan panjang, latihan yang sering kali sunyi, latihan yang tidak terlihat orang lain, latihan yang hanya kamu dan hatimu yang tahu. Setiap kali kenyataan tidak sesuai harapan, disitulah kesempatanmu berlatih. Setiap kali seseorang tidak memperlakukanmu sebagaimana kamu ingin diperlakukan, disitulah ruang untuk bertumbuh. Setiap kali rencana runtuh, disitulah ujian kedewasaan. Stoikisme menyebut hidup sebagai arena pembentukan karakter. Marcus Aurelius menuliskan dalam perenungannya bahwa hambatan adalah jalan itu sendiri. Apa yang menghalangi tindakan justru mendorong tindakan. Apa yang berdiri di jalan menjadi jalan. Kalimat itu sederhana, namun jika direnungkan dalam-dalam, ia mengubah cara pandangmu terhadap masalah. Orang yang belum ikhlas melihat hambatan sebagai akhir. Orang yang ikhlas melihat hambatan sebagai latihan. Ketika bisnismu gagal, kamu bisa memilih menjadi pahit, atau kamu bisa memilih menjadi bijak. Ketika hubunganmu berakhir, kamu bisa memilih menjadi dendam, atau kamu bisa memilih menjadi dewasa. Ketika orang meremehkanmu, kamu bisa memilih membuktikan dengan amarah, atau membuktikan dengan kualitas diri. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan sakit. Ikhlas adalah merasakan sakit tanpa kehilangan arah. Ada orang yang kehilangan satu kesempatan, lalu menganggap hidupnya selesai. Ada orang yang kehilangan berkali-kali, namun tetap berdiri. Perbedaannya bukan pada keberuntungan, perbedaannya pada cara memaknai. Epictetus pernah berkata bahwa bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jika kamu menganggap kegagalan sebagai kehancuran, maka ia menghancurkanmu. Jika kamu menganggapnya sebagai pelajaran, maka ia menguatkanmu. Ikhlas adalah memilih penilaian yang membangun. Seringkali kita menderita karena merasa hidup tidak adil. Kita membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kita melihat kesuksesan mereka tanpa melihat perjuangan mereka. Kita melihat hasil tanpa melihat proses. Hati kita mulai iri, pikiran kita mulai penuh keluhan. Namun ketika kamu ikhlas, kamu sadar bahwa setiap orang membawa ujian yang berbeda. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Tidak semua benih tumbuh di musim yang sama. Kamu berhenti tergesa-gesa. Kamu berhenti memaksa takdirmu mengikuti takdir orang lain. Kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Hari ini aku bisa memperbaiki sikapku. Hari ini aku bisa menambah ilmuku. Hari ini aku bisa menguatkan mentalitasku. Dan perubahan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada ambisi besar yang penuh emosi. Ikhlas juga membebaskanmu dari penjara pengakuan. Betapa banyak orang hidup bukan untuk kebenaran, tetapi untuk validasi. Mereka takut tidak dipuji, takut tidak dianggap hebat, takut tidak dilihat. Padahal pengakuan manusia berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Hari ini dihargai, besok dicela. Jika hidupmu bergantung pada itu, maka jiwamu akan naik turun tanpa kendali. Seneca mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada opini orang lain. Ia lahir dari kebajikan dan integritas. Ikhlas membuatmu bekerja dalam diam, berkarya tanpa perlu sorotan, berbuat baik tanpa perlu diumumkan. Dan anehnya, justru disitulah ketenangan tumbuh paling dalam. Kamu tidak lagi takut kehilangan citra, karena kamu tidak sedang membangun citra. Kamu sedang membangun karakter. Ikhlas juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Banyak orang sulit ikhlas karena mereka tidak menerima diri mereka sendiri. Mereka membenci masa lalu. Mereka menyesali keputusan lama. Mereka terus menghukum diri, padahal masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanyalah cara kamu melangkah hari ini. Jika kamu terus memeluk rasa bersalah, kamu akan sulit maju. Jika kamu berani menerima bahwa kamu pernah salah, namun memilih belajar darinya, kamu menjadi lebih kuat. Ikhlas pada diri sendiri adalah fondasi pertumbuhan. Tanpa itu, kamu akan terus berperang dengan bayanganmu sendiri. Dalam kesunyian malam, saat tidak ada siapa-siapa, disitulah pertanyaan paling jujur muncul. Apakah aku sudah menerima hidupku apa adanya? Ataukah aku masih menyimpan perlawanan dalam hati? Perlawanan itu mungkin halus, mungkin tersembunyi, namun ia menguras energi. Ikhlas mengembalikan energimu. Energi itu kemudian kamu gunakan untuk hal yang lebih bermakna, untuk memperdalam ilmu, untuk memperbaiki hubungan,
untuk memperkuat disiplin. Disiplin adalah sahabat ikhlas. Karena orang yang ikhlas tahu bahwa hasil tidak selalu langsung terlihat, maka ia setia pada proses. Ia bangun pagi meski belum sukses. Ia belajar meski belum ahli. Ia berlatih meski belum menang. Karena ia tidak terobsesi pada hasil instan. Ia memahami bahwa waktu adalah bagian dari pembentukan. Ketika kamu ikhlas terhadap proses panjang, kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu merasa sedang ditempa. Dan ditempa memang tidak nyaman, tetapi hasilnya kokoh. Ada kalanya hidup terasa gelap, seolah semua pintu tertutup. Di saat seperti itu, orang yang tidak ikhlas akan menyalahkan keadaan. Orang yang ikhlas akan memperbaiki diri sambil menunggu kesempatan. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu berarti bersiap. Seperti petani yang memahami musim. Ia tidak memaksa panen di musim hujan. Ia menyiapkan tanah. Ia merawat benih. Ia sabar. Ikhlas adalah kesabaran yang aktif. Ia tidak hanya duduk dan berharap. Ia bergerak tanpa panik. Ia berusaha tanpa putus asa. Ia berdoa tanpa memaksa. Dan perlahan, hidup mulai menunjukkan arahnya. Perubahan hidup karena ikhlas seringkali dimulai dari hal kecil. Tidur yang lebih nyenyak, karena tidak lagi memikirkan hal di luar kendali. Hubungan yang lebih sehat, karena tidak lagi penuh tuntutan. Pekerjaan yang lebih fokus, karena tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan. Ketenangan batin membuat keputusan lebih jernih. Keputusan yang jernih menghasilkan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat membawa hasil yang lebih baik. Semua bermula dari satu sikap, ikhlas. Ketika kamu benar-benar ikhlas, kamu menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menjadi seseorang yang utuh. Utuh dalam kekurangan, utuh dalam keterbatasan, utuh dalam penerimaan. Dan orang yang utuh tidak mudah diguncang. Badai mungkin datang, namun ia tidak roboh. Kritik mungkin datang, namun ia tidak runtuh. Kehilangan mungkin terjadi, namun ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Itulah perubahan terbesar, bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan kualitas jiwa. Saat kamu sampai di titik itu, kamu akan merasakan kebebasan yang tidak bisa dibeli. Kebebasan dari ekspektasi berlebihan. Kebebasan dari ketakutan akan penolakan. Kebebasan dari obsesi mengontrol segalanya. Dan di dalam kebebasan itu, kamu menemukan kekuatan sejati, kekuatan ikhlas. Jika kamu ingin hidupmu berubah, mulailah dari sini. Terimalah bahwa tidak semua akan berjalan sesuai rencanamu. Terimalah bahwa orang lain tidak selalu mengerti niatmu. Terimalah bahwa hasil tidak selalu sebanding dengan usaha. Namun jangan berhenti berusaha, jangan berhenti bertumbuh, jangan berhenti memperbaiki diri. Karena ikhlas bukan akhir perjalanan, ia adalah cara berjalan. Dan selama kamu terus berjalan dengan hati yang menerima, pikiran yang jernih, dan tindakan yang bertanggung jawab, hidupmu akan berubah. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan suatu saat nanti, kamu akan tersenyum pada versi lamamu yang dulu penuh perlawanan. Kamu akan berterima kasih pada setiap ujian yang dulu kamu sesali. Kamu akan menyadari bahwa semua itu membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana untuk ikhlas. Ikhlas juga mengajarkanmu memahami batas, batas kemampuan, batas kendali, batas usia, batas tenaga. Banyak penderitaan lahir karena kita menolak batas itu. Kita ingin selalu kuat, selalu benar, selalu menang. Padahal menjadi manusia berarti memiliki keterbatasan. Ketika kamu tidak ikhlas terhadap batasmu, kamu memaksa diri hingga lelah. Kamu membandingkan dirimu dengan orang lain tanpa melihat konteks hidupmu sendiri. Kamu merasa tertinggal hanya karena garis waktumu berbeda. Namun ketika kamu ikhlas, kamu berkata pada dirimu sendiri, aku memiliki ritmeku sendiri. Aku memiliki jalanku sendiri. Aku tidak harus sama dengan siapapun. Stoikisme menekankan hidup selaras dengan alam. Hidup sesuai kodrat. Marcus Aurelius sering merenungkan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai tatanan semesta. Jika sesuatu bukan dalam kuasamu, maka menerimanya adalah bagian dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan berarti tahu segalanya. Kebijaksanaan adalah tahu apa yang harus dilepaskan. Ikhlas membuatmu berhenti memaksakan orang untuk memahami perasaanmu. Tidak semua orang memiliki kedalaman yang sama. Tidak semua orang mampu melihat dari sudut pandangmu. Ketika kamu terus memaksa dipahami, kamu kecewa, kamu marah, kamu merasa sendirian. Tetapi ketika kamu ikhlas, kamu tetap menjelaskan dengan baik. Namun jika tetap tidak dimengerti,
Kamu tidak memaksa, kamu menjaga kedamaianmu. Ikhlas adalah memilih damai daripada menang. Ada kekuatan besar dalam memilih untuk tidak memperpanjang konflik. Ada kematangan dalam memilih diam ketika amarah hanya akan memperburuk keadaan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sadar bahwa tidak semua pertempuran layak dimenangkan. Epictetus mengingatkan bahwa jika seseorang berbicara buruk tentangmu, ingatlah bahwa ia hanya berbicara tentang persepsinya, bukan tentang kebenaran mutlak dirimu. Jika kamu terpancing, kamu menyerahkan kendali pada opini orang lain. Ikhlas membuatmu tetap tenang meski disalahpahami. Bukan berarti kamu tidak punya harga diri. Justru sebaliknya, harga dirimu tidak bergantung pada penilaian luar. Ikhlas juga mengajarkanmu menerima bahwa hidup tidak selalu linier. Kadang kamu maju, kadang kamu mundur, kadang kamu merasa berkembang, kadang kamu merasa stagnan. Namun semua itu bagian dari proses. Tanpa ikhlas, kamu akan panik setiap kali merasa tertinggal. Dengan ikhlas, kamu tetap melangkah meski lambat. Orang yang tidak ikhlas sering hidup dalam dua penjara. Penjara masa lalu dan penjara masa depan. Ia menyesali apa yang sudah terjadi. Ia mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Akibatnya ia kehilangan satu-satunya waktu yang nyata. Saat ini, Seneca pernah menulis bahwa sebagian besar hidup kita hilang karena kita menunda hidup itu sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan esok, hingga lupa menjalani hari ini. Ikhlas membawa kamu kembali pada detik ini, pada napas ini, pada langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang. Ketika kamu belajar ikhlas terhadap ketidakpastian, kamu menjadi lebih berani, karena kamu tahu bahwa apapun hasilnya nanti, kamu akan tetap berdiri. Kamu tidak lagi takut gagal secara berlebihan. Kamu tidak lagi takut ditolak secara ekstrim. Ketakutan berkurang ketika penerimaan bertumbuh. Bayangkan seseorang yang takut berbicara di depan umum karena takut salah. Ia menunda, ia menghindar, ia menyiksa dirinya dengan bayangan kegagalan. Namun ketika ia berkata, "Jika aku salah, aku belajar. Jika aku gagal, aku tumbuh," maka ketegangannya berkurang. Itulah buah dari ikhlas terhadap kemungkinan terburuk. Stoikisme bahkan melatih diri membayangkan skenario sulit, bukan untuk pesimis, tetapi untuk siap. Ketika kamu sudah menerima kemungkinan kehilangan, kamu lebih menghargai apa yang ada. Ketika kamu sudah menerima kemungkinan gagal, kamu lebih fokus pada usaha. Ikhlas bukan menghapus rasa takut sepenuhnya. Ia membuat rasa takut tidak lagi menguasai keputusanmu. Di sisi lain, ikhlas juga menguatkan rasa syukur. Karena ketika kamu menerima bahwa segalanya tidak permanen, kamu menghargai momen kecil, kamu menghargai percakapan sederhana, kamu menghargai kesehatan, kamu menghargai waktu bersama orang yang kamu cintai. Tanpa ikhlas, kamu sibuk mengeluh tentang yang kurang. Dengan ikhlas, kamu melihat yang sudah ada. Hidupmu berubah bukan karena jumlah hartamu bertambah drastis, tetapi karena cara pandangmu menjadi lebih luas, lebih jernih, lebih stabil. Ikhlas juga membentuk kepemimpinan dalam dirimu. Pemimpin sejati bukan yang memaksakan kehendak, tetapi yang mampu menerima kenyataan dan tetap mengambil tanggung jawab. Ia tidak menyalahkan cuaca ketika gagal panen. Ia memperbaiki strategi. Ia tidak menyalahkan tim semata. Ia mengevaluasi diri. Orang yang ikhlas terhadap kenyataan justru lebih objektif dalam mengambil keputusan karena emosinya tidak menguasai pikirannya. Ketika badai kritik datang, ia mendengarkan mana yang membangun. Ia melepaskan mana yang hanya caci maki. Ia tidak bereaksi berlebihan. Ia tidak larut dalam pujian. Stabilitas ini membuat hidupnya terarah. Dan perlahan, orang lain mulai merasakan ketenangan yang ia pancarkan. Karena jiwa yang ikhlas memancarkan rasa aman. Tidak defensif, tidak agresif, tidak haus validasi. Ikhlas juga menyentuh dimensi terdalam dari eksistensi. Pertanyaan tentang makna, tentang tujuan, tentang arah hidup. Banyak orang merasa hampa karena mereka menolak realitas hidupnya. Mereka ingin menjadi orang lain. Mereka ingin hidup yang berbeda tanpa menerima titik awalnya sendiri. Namun ketika kamu ikhlas terhadap titik awalmu, kamu berhenti meratapi kekurangan. Kamu mulai memanfaatkan apa yang ada. Kamu mungkin tidak lahir di lingkungan ideal. Kamu mungkin tidak memiliki fasilitas terbaik. Tetapi kamu memiliki pilihan sikap. Dan sikap itulah yang membentuk masa depanmu. Ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu tidak lagi berkata, "Andai hidupku berbeda." Kamu berkata, "Dengan hidupku yang seperti ini, aku tetap bisa bertumbuh."
Itulah kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi pada kualitas batin. Ikhlas membuatmu sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari luka, tetapi tentang memperluas kapasitas hati agar mampu menampung luka tanpa hancur. Semakin luas hatimu, semakin kecil masalah terasa. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena jiwamu membesar. Dan jiwa yang besar lahir dari penerimaan yang dalam. Jadi jika hari ini kamu masih berjuang untuk ikhlas, jangan menghakimi dirimu. Ikhlas pun adalah proses. Kadang kamu berhasil menerima, kadang kamu kembali mengeluh. Itu manusiawi. Namun setiap kali kamu sadar dan kembali pada penerimaan, kamu sedang melatih otot batinmu sedikit demi sedikit. Kamu menjadi lebih kuat dari kemarin. Dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, orang lain akan melihat ketenangan dalam dirimu. Mereka mungkin bertanya, bagaimana kamu bisa setenang itu? Bagaimana kamu bisa tetap stabil di tengah tekanan? Dan jawabannya sederhana. Karena kamu telah belajar satu hal yang tidak semua orang pahami, bahwa ketika kamu ikhlas, hidupmu benar-benar berubah. Pada akhirnya, ikhlas membawamu pada satu kesadaran yang paling dalam, bahwa hidup bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang menata jiwa. Dunia akan terus berubah, orang akan datang dan pergi, keadaan akan naik dan turun, tetapi jika jiwamu tertata, kamu tidak akan mudah tercerai-berai. Ikhlas adalah fondasi ketenangan yang tidak terguncang oleh situasi. Bayangkan hidup sebagai lautan luas, kadang tenang, kadang bergelora. Orang yang tidak ikhlas seperti perahu tanpa jangkar. Setiap ombak kecil membuatnya panik, setiap angin kencang membuatnya kehilangan arah. Namun orang yang ikhlas memiliki jangkar di dalam dirinya. Ia tetap merasakan gelombang, tetapi ia tidak hanyut. Stoikisme sejak awal mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Marcus Aurelius menulis bahwa kualitas pikiranmu menentukan kualitas hidupmu. Jika pikiranmu jernih, hidupmu terasa jernih. Jika pikiranmu penuh perlawanan, hidupmu terasa berat. Ikhlas menjernihkan pikiran. Ia membersihkan kabut ekspektasi berlebihan. Ia menenangkan badai keinginan yang tak terkendali. Ia memurnikan niat, sehingga tindakanmu lahir dari kesadaran, bukan dari emosi sesaatnya. Ketika kamu benar-benar ikhlas, kamu tidak lagi takut kehilangan secara berlebihan. Karena kamu sadar bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Kamu mencintai dengan tulus, namun tidak menggantungkan identitasmu pada orang lain. Kamu bekerja keras, namun tidak menjadikan hasil sebagai harga dirimu. Kamu berdiri sebagai pribadi yang utuh. Epictetus mengajarkan bahwa jika kamu mencium anakmu, ingatlah bahwa ia fana, bukan untuk membuatmu sedih, tetapi agar kamu mencintai dengan kesadaran penuh. Tanpa ilusi bahwa sesuatu akan abadi, kesadaran akan kefanaan melahirkan kedalaman. Ikhlas membuat setiap momen terasa lebih bermakna, karena kamu tidak lagi menunda rasa syukur. Kamu tidak lagi menunggu semuanya sempurna untuk merasa cukup. Kamu belajar mengatakan, hari ini sudah cukup, diriku sudah cukup, usahaku hari ini sudah cukup. Bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berhenti menyiksa diri. Banyak orang mengejar kesuksesan dengan hati yang gelisah. Mereka mencapai puncak, namun tetap kosong. Karena mereka tidak pernah belajar menerima proses, tidak pernah belajar berdamai dengan diri sendiri. Tanpa ikhlas, pencapaian terasa hampa. Dengan ikhlas, bahkan perjalanan terasa berharga. Seneca pernah mengingatkan bahwa orang miskin bukanlah yang memiliki sedikit, tetapi yang selalu merasa kurang. Ikhlas memutus rasa kurang itu, bukan dengan mengurangi ambisi, tetapi dengan menyeimbangkan keinginan. Ketika keinginan dikendalikan oleh kebijaksanaan, hidup menjadi proporsional. Ikhlas juga membentuk keberanian menghadapi akhir. Setiap manusia pada akhirnya akan menua, akan kehilangan, akan menghadapi perpisahan terakhir. Orang yang tidak pernah belajar menerima akan ketakutan luar biasa. Namun orang yang sejak muda melatih ikhlas akan menghadapi setiap fase dengan lebih tenang. Bukan karena ia tidak mencintai hidup, tetapi karena ia memahami hukum hidup. Ia tidak melawan kenyataan yang tak terelakkan. Ia mempersiapkan diri dengan memperbaiki karakter, dengan menata hubungan, dengan memaksimalkan hari ini. Dan disitulah kebebasan tertinggi berada. Kebebasan dari rasa takut berlebihan. Kebebasan dari obsesi mengontrol masa depan. Kebebasan dari dendam masa lalu. Kamu menjadi pribadi yang ringan namun kuat. Lembut namun tegas. Tenang namun penuh daya. Hidupmu berubah bukan karena semua masalah hilang,
Tetapi karena kamu tidak lagi menjadi budak masalah, kamu menjadi pengamat yang sadar, pelaku yang bertanggung jawab, jiwa yang matang. Setiap kali ujian datang, kamu berkata, "Ini kesempatan untuk melatih kebajikan." Setiap kali pujian datang, kamu berkata, "Ini tidak mengubah siapa diriku." Setiap kali kehilangan datang, kamu berkata, "Aku pernah memilikinya dengan syukur. Kini aku melepaskannya dengan lapang." Di titik itu, kamu tidak lagi mencari kebahagiaan di luar. Kamu menemukannya dalam cara kamu memandang dunia. Dan cara pandang itu lahir dari ikhlas. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah semua renungan ini, maka bawalah kesadaran sederhana ini, bahwa kamu tidak bisa memilih semua peristiwa dalam hidup, tetapi kamu selalu bisa memilih sikapmu terhadapnya. Pilihan sikap itulah yang menentukan kualitas hidupmu. Hari ini mungkin belum sempurna, rencanamu mungkin belum tercapai, orang lain mungkin belum berubah, keadaan mungkin belum membaik sepenuhnya. Tetapi jika kamu memilih untuk menerima dengan sadar, bertindak dengan bijak, dan melepaskan dengan lapang, maka perubahan itu sudah dimulai. Ia dimulai dari dalam, dari ruang yang tidak terlihat, dari percakapan sunyi antara kamu dan hatimu. Dan ketika dunia kembali berisik, ketika tekanan kembali datang, ketika harapan kembali diuji, ingatlah satu kalimat ini, ketika kamu ikhlas, hidupmu berubah. Bukan karena takdir selalu lunak, tetapi karena jiwamu telah menjadi tangguh. Bukan karena jalan selalu rata, tetapi karena langkahmu telah menjadi mantap. Bukan karena dunia berhenti menguji, tetapi karena kamu telah berhenti melawan kenyataan. Dan di sanalah, dalam penerimaan yang sadar, dalam usaha yang tulus, dalam pelepasan yang lapang, kamu menemukan kekuatan terbesar dalam hidup, kekuatan ikhlas